mana saudara kami berada, baik yang ada di rumah sakit maupun di mana saja berada, Tuhan Engkau memberkati mereka juga. Amen. Biarlah kehadiran Tuhan, yang sakit disembuhkan, Amen. yang bermasalah diberikan kekuatan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak Amen. Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Filipi pasal 2 ayat 1 dan 6. Untuk menghormati firman Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah, mari kita berdiri. Kita baca firman Tuhan sama-sama. Dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan pada hari ini, bagaimana memelihara persatuan umat Tuhan. Kita semua umat Tuhan. Tuhan Yesus berbicara di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Mari saudara pikan baca. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Begini firman Tuhan, supaya engkau semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Dalam hidup ini, Tuhan menginginkan kita supaya bersatu. Tuhan menginginkan umatnya rukun. Tuhan menginginkan umatnya
berkasih-kasihan, harmonis. Tuhan tidak menghendaki perpecahan, baik di dalam jemaat, dalam persekutuan doa, dalam organisasi, juga di negara kita perlu bersatu. Yang membuat perpecahan itu adalah iblis. Iblis tidak senang melihat umat Tuhan bersatu. Iblis tidak senang melihat negara kita bersatu melawan musuh-musuh kita. Musuh kita sekarang ini adalah virus corona. Baik pimpinan kita yang tertinggi sampai kita warga di mana berada. Kita perlu bersatu. Menghancurkan, mencegah virus corona itu. Begitu juga di dalam gereja. Kita perlu bersatu. Memerangi si iblis yang mau menghancurkan jemaat-jemaat dan menghancurkan organisasi, baik organisasi Kristen atau juga non-Kristen. Di dalam firman Tuhan ini ada beberapa hal yang kita perhatikan bagaimana supaya kita bersatu. Di dalam ayat 1 dia katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Khususnya di dalam gereja, di dalam jemaat, orang-orang percaya harus berada di dalam Kristus. Karena kalau kita berada di dalam Kristus, kita bisa menasihatkan orang lain. Kalau kita di dalam Kristus, kita bisa menghibur orang lain. Kalau kita berada di dalam Kristus, kita bisa memiliki persekutuan roh. Roh itu hanya satu, roh Allah. Roh Kudus, roh Kristus. Kalau kita berada di dalam Kristus, kita memiliki kasih mesra dan belas kasihan. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tetapi kita memiliki kasih di dalam Kristus. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1. Mari saudari Anis membacakannya. Yohanes pasal 15 ayat 7. Baik firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya. Tuhan Yesus sendiri menginginkan kita tinggal di dalamnya dan kita juga di dalam Yesus. Firman-Nya ada di dalam kita. Sehingga kalau kita ada di dalam Yesus, kita berbuah. Kalau kita di dalam Yesus, kita bisa memohon. Dan Tuhan memberikan apa yang kita mohon kepadanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita sudah berada di dalam Tuhan? Atau di luar Tuhan?
Hal yang kedua, perlu ada kebersamaan. Di dalam ayat 2 kita melihat, karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Memang kita memiliki pendapat yang berbeda, pikiran yang berbeda, perasaan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, doktrin yang berbeda. Tetapi perlu ada kebersamaan. Kalau ada kebersamaan, walaupun berat yang kita pikul, tapi kalau kita sama-sama memikul, ringan. Khususnya di dalam bahasa Nias, he abeni, he eo, auhani fabiazato. Ya. Walaupun begitu besar yang kita angkat, tetapi kalau kita bersama-sama mengangkatnya, begitu ringan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apakah kita mau bersama? Kita mau rukun? Karena di dalam Mazmur 133 kita perlu rukun, ada kebersamaan supaya kita diberkati Tuhan. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan supaya kita bersatu. Kita memiliki kerendahan hati. Yesus Kristus rendah hati. Dia sebagai Allah, pencipta langit dan bumi, dia mau menjadi sama dengan manusia. Kalau kita baca ayat 7 tadi, dia menjadi seperti hamba. Kita juga pengikutnya harus memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati dia memiliki kepenuhan roh. Ciri khas kepenuhan roh itu kita melihat dalam Efesus pasal 5 ayat 21. Mari silakan baca, saudara rapikan. Pasal 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya. Rendahkanlah dirimu. Kalau kita membaca sebelumnya, biarlah kamu dipenuhi oleh roh. Di dalam ayat 18 dan 21 mengatakan salah satu kepenuhan Roh Kudus, orang semakin rendah hati. Bukan sombong, bukan mencari puji-pujian. Ya. Banyak orang suka dipuji. Siapa di antara kamu yang tidak mau dipuji? Baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah-rumah, tanya sebelah kirimu, enggak suka dipuji ya? Ya? Suka dipuji. Tapi kalau suka dipuji pasti dikejar. Makanya ada orang yang tidak dipuji, ya dia tidak senang organisasi itu atau di gereja. Ya. Tapi kalau dia dipuji, apapun yang dilakukannya, dia semangat. Ya.
Tapi orang yang rendah hati itu yang Tuhan senangi. Ya. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus, nanti minta Mbak Rista untuk membacakannya. Ya. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan. Orang yang rendah hati sekarang ini susah dicari. Ya. Ada orang hanya sedikit sudah marah. Kalau dibilang kamu berubah, saya tidak mau berubah. Yesus saja tidak berubah. Ya. Yesus tidak berubah, itu kuasanya. Seluruh keberadaan Yesus tidak perlu berubah karena dia Tuhan. Hanya perubahannya dia mau menjadi sama dengan manusia. Dan dia kembali ke surga sebagai Allah. Tapi manusia harus berubah. Karena kita waktu di dalam dosa, kita sombong, kita malas, kita korupsi, kita minum minuman keras, dan berbagai dosa. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, semakin kesombongan kita dikikis. Kita rendah hati, saling menerima, saling mengasihi. Orang yang rendah hati itu luar biasa. Bisa mengalahkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Sudah rendah hati? Yang keempat, tidak mementingkan diri sendiri. Tidak egois. Kita lihat pada sekarang ini di televisi atau di WhatsApp, ada orang-orang berebut makanan. Ada orang-orang yang berebut pembagian. Kalau yang membagi itu sudah menetapkan kita harus mendapatkan satu sembako, jangan kita ambil dua. Kalau kita egois dalam hidup ini, orang lain dirugikan. Nah, saya tanya, apakah saudara sendiri mau rugi? Tidak. Ya. Semua orang ingin mendapatkan bagian. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengutamakan orang lain daripada kepentingan kita. Dulu saya senang waktu saya pembentukan di Batu Malang. Ada kakak-kakak tingkat yang duduk di sudut meja makan. Dan dia berkata, mari adik-adik silakan duluan. Sesudah kita mengambil masing-masing baru dia. Itu kakak tingkat, dia rendah hati, dia ajari kita bagaimana rendah hati. Jangan karena kita kuat, wah saya lebih duluan. Orang lain saya singkirkan. Tetapi kita harus mengutamakan yang lain. Orang yang rendah hati,
Orang yang mengutamakan orang lain, dia pasrah aja, dia sabar, silakan. Kalau dia tidak dapat pun tidak apa-apa. Pasti Tuhan juga memberkati dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memiliki, mengutamakan orang lain, tidak ada pertengkaran, tidak ada korupsi, tidak ada yang melakukan kejahatan, karena dia tidak mementingkan sendiri. Kemarin saya menonton di grup, ada orang yang mementingkan diri. Dia merugikan orang lain dengan mencuri beberapa benda di Indomaret. Ini mementingkan diri sendiri, dia tidak bayar. Ya, untung ada sisi TV memperhatikan mereka. Ada Tuhan yang memperhatikan kita kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir, ini sangat penting. Kita harus memiliki karakter Kristus. Kita membaca ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus tidak melakukan kesombongan, egois, tetapi dia mendahulukan kasih. Pengorbanan. Dia peduli dunia ini. Dia mau berkorban mati untuk keselamatan kita. Dia mau menjadi sama dengan manusia. Mari silakan Saudara Sudir membacakan ayat 7. 2 Filipi pasal 2 ayat 7. Filipi pasal 2 ayat 7, demikian kebenaran firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Karena dia peduli manusia, karena dia mengasihi manusia, dia mau sama dengan manusia. Malahan dia mau menjadi hamba. Hamba mau merendahkan diri. Dia tidak mempertahankan statusnya sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Seandainya Tuhan Yesus tidak mau disalib, kita tidak selamat. Tetapi dia punya belas kasihan. Dia peduli. Dia memperhatikan orang miskin. Beberapa dalam firman Tuhan berbicara tentang orang miskin. Janda-janda. Dia tidak mempertahankan statusnya sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Di masa virus corona, seandainya Tuhan Yesus tidak mau disalib, apakah kita memiliki kasih Yesus di dalam hati kita? Tetapi dia punya belas kasihan. Kita memperhatikan orang lain. Dia peduli. Dia memperhatikan. Jangan kita mengutamakan orang-orang partai kita. Berbicara tentang orang jangan miskin. Kita mengutamakan organisasi keluarga kita. Mempertahankan statusnya sebagai Allah pencipta kita sebagai masa pemimpin daerah. Virus corona. Seandainya Tuhan Yesus tidak mau kita memperhatikan. Apakah kita memiliki semua warga kasih Yesus di dalam hati kita? Kita membagikan sembako, kita memperhatikan orang lain sehingga orang yang lapar bisa hidup. Dia
Jangan kita mengutamakan orang-orang partai kita. yang memiliki karakter Jangan kita mengutamakan organisasi keluarga kita. ada di Kupang. Kita sebagai polisi. pemimpin daerah, Gaji virus pertamanya corona, seandainya bagi Tuhan Yesus kepada janda-janda, orang yang miskin. ada seorang anak, apa yang ia miliki di celengannya, dia bagikan kepada orang lain. Itulah kasih Kristus, mau berkorban untuk orang lain. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya minta saudari Mawar membacakannya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16, begini firman Tuhan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Iya. Dia memiliki karakter. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Apakah kita juga mengasihi orang lain? Bukan hanya keluarga, bukan hanya saudara kita, tetapi siapa saja kita mengasihi mereka. Ya, karena Allah telah mengasihi kita. Kalau orang tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi orang lain, dia tidak mengenal Allah. Amin. Ya, ada di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Orang yang tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama, dia tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita memiliki karakter Kristus, semua yang baik. Kita miliki buah roh, ada kasih, ada kesabaran, ada kesalehan dalam hidup kita. Kalau ada semua, tidak ada perpecahan. Kita rukun, kita bisa bergaul dengan orang lain, kita bersahabat dengan orang lain, saling menolong. Saya percaya, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang ada di dalam judul tadi, supaya kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, akan terjadi dalam negara kita, dalam gereja kita. Tidak ada permusuhan, tetapi saling mengasihi. Khususnya orang-orang percaya, milikilah kasih agape. Milikilah karakter Kristus sehingga menjadi berkat di mana kita berada. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menghendaki supaya kami bersatu dan memiliki karakter yang ada di dalam Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki karakter Kristus, memiliki kerendahan hati. Kami tetap tinggal di dalam Kristus. Kami juga mau rukun satu sama lain. Kami percaya Tuhan, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan antara lain, tetapi bersatu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri menghendaki supaya kami bersatu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Puji nama Tuhan, di saat siang hari ini kita sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya sepatutnya memiliki kerendahan hati kepada Tuhan. Mari kita tangan yang hampa Tuhan, kami datang kepadamu. Mari kita katakan tidak dengan tangan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang menghadiratmu. Katakan rasa Syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa. tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan mesbah-Mu, Katakan segalanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi katakan segalanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan yang beribadah di rumah, jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah, kita bisa kumpulkan persembahan kita. Apabila juga mau mentransfer atau mau memberikan langsung kepada persembahannya ke gereja, langsung saja kita transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita terus memuji nama Tuhan untuk penyambutan perjamuan kudus kita. Mari kita katakan tidak dengan tangan yang hampa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan yang hampa, ku datang kehadiratmu, menyatakan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan jemaat dan Bapak Ibu yang berada di rumah atau di rumah sakit, mari ikut. Mungkin belum ada roti perjamuan kudus, kalau ada roti di sampingmu, ambil. Kalau tidak ada anggur, ambil teh tawar saja. Mari kita memuji Tuhan, kita menghadap Tuhan, menghadap kekudusan Tuhan. Biarlah kita layak datang ke hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita merenungkan nyanyian ini. Biarlah nyanyian ini berbicara dalam kehidupan kita. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Amen. Telah membayar di kayu salib semua kesalahan kita. Bapak Ibu jemaat yang ikut perjamuan kudus, baik di sini maupun di rumah masing-masing, persiapkan hati. Kita akan menerima darah dan tubuh Yesus. Kita harus percaya bahwa tubuhnya dan darahnya sudah Dia berikan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Kita percaya juga kehadirannya di tengah-tengah kita. Sehingga roti dan anggur
adalah kehadiran Yesus sendiri yang bisa menguduskan hidup kita. Mari kita berdoa masing-masing. Kita mengaku dosa dan kita juga mau mengampuni orang-orang bersalah kepada kita. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tingkah laku kami yang tidak sesuai keinginan Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Allah. Banyak kegagalan kami ya Tuhan. Kami akui di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu. Kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Ampunilah hamba-Mu. Ampunilah bangsa kami. Kalau ada di antara kami masih banyak yang menyembah berhala. Kalau ada di antara kami melakukan kejahatan, pembunuhan, pencurian, korupsi, dan segala kebencian Tuhan yang kami lakukan, ampuni Tuhan. Tuhan, Engkau kuduskan kami melalui darah-Mu yang penuh kuasa, darah yang kudus, darah yang tidak tercemar. Terima kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa balas hanya dengan ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengampunan-Mu, kasih-Mu yang kami telah terima. Terima kasih. Terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau seperti yang Kau ingini.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, di rumah sakit, dan di mana Anda berada, saya undang berdiri dan kita menyanyikan lagu dan kita saling bersalaman, mungkin saling mengampuni suami istri, anak, sehingga kita layak datang di hadapan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Ambil kesempatan. Di tengah-tengah keluarga perlu ada kesatuan. Perlu saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani. Biarlah keluarga yang harmonis, keluarga bahagia, mendatangkan berkat. Mari berdiri dan saling salaman atau saling meminta maaf. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Lebih sungguh. Jemaat dan ibu dan bapak saudara di mana berada, mari kita duduk. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan telah mempersiapkan perjamuan kudus bagi kita. Dan mari kita masuk di dalam perjamuan kudus.
bagi Bapak Ibu Saudara yang baru mengikuti cara perjamuan kudus, kalau nanti dibagikan roti baru kita makan bersama-sama. Begitu juga anggur. Kalau dibagikan nanti anggur atau juga sudah diambil dari gereja, ada di rumah kita masing-masing. Kalau saya katakan mari kita minum bersama. Yang kita percaya, ini roti adalah tubuh Kristus dan ini anggur darah Yesus. Saya minta Mbak Rista untuk maju ke depan membagikan anggur. Bapak Ibu Saudara di mana berada, mari kita mengangkat roti di atas kepala kita. Kita percaya ini adalah tubuh Yesus. Pada malam itu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu dia memecah-mecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan apabila engkau memakannya, ingat akan daku. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus dan ucapan syukur. Pada malam itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan ia berkata, inilah darahku. Mari kita mengangkat anggur. Darah perjanjian, darah penebusan. Kita percaya darah Yesus telah tumpah di kayu salib untuk menguduskan kita. Dan pada malam itu dia katakan, inilah darah perjanjian, darah penebusan. Dan ingat akan daku. Apa yang kita ingat? Penderitaan Yesus. Mulai dari Taman Getsemani dia ditangkap. Dia diikat seperti seorang penjahat. Tetapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia dibawa ke rumah Kayafas. Dan di halaman rumah Kayafas, muridnya yaitu Petrus menyangkal dia 3 kali. Dan sesudah itu Tuhan Yesus dibawa rumah Kayafas. Di sana dia dicambuk 39 kali. Baru sesudah itu dibawa ke bawah lagi, dipenjarakan tanpa pakai pakaian. Semalaman dia dingin. Dan besoknya dia tidak menyangkal bahwa dia Allah sendiri.
walaupun difitnah, diejek, diludahi. Dan dia dimahkotai duri yang begitu keras, menusuk kepalanya, berdarah-darah. Dan diputuskan hukumannya bahwa dia harus disalib. Di Via Dolorosa, dia mengangkat salib itu, terjatuh beberapa kali, dan dibawa ke Bukit Sorcota. Dia di sana dipakukan, bukan karena dia bersalah, kita yang bersalah. Dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Itulah yang kita beritakan, kematian. Dia sudah dikubur, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, dan dia akan datang untuk menjemput kita. Itu pemberitaan. Biarlah kita alami hal itu. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kasih-Mu begitu besar. Engkau berkorban bagi kami, Engkau mati di salib karena kesalahan kami. Engkau telah melunasi semua dosa. Tuhan telah memperdamaikan kami dengan Allah, sehingga kami pasti selamat. Bukan seteru Allah lagi, tetapi kami memiliki hubungan dengan Allah. Ada pemulihan dalam diri kami. Terlebih-lebih Tuhan, pada hari ini tubuh-Mu dan darah-Mu kami telah terima. Dan biarlah darah Kristus menguduskan kami, menghancurkan hal-hal yang jahat, dan membungkus kami di dalam darah-Mu yang penuh dengan kuasa. Sehingga api panas iblis tidak menjamah kami, tidak mengganggu kami. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada balasan daripada kami, hanya ucapan syukur. Dan bila kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah ikut perjamuan kudus, dan pada saat ini kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami ikut perjamuan kudus pada hari ini. Dan biarlah kekudusan Tuhan kami alami dalam hidup kami. Kami hidup terus kudus, hanya Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai. Berkati presiden dan wakil presiden kami, begitu juga keluarganya. Biarlah keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak Allah. Kami berdoa buat para menteri, supaya mereka bekerja buat bangsa dan negara ini. Berkati juga DPR, MPR, DPD, supaya mereka menjadi wakil rakyat. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik. Kami berdoa juga Tuhan buat polisi, tentara yang menjadi keamanan siang dan malam Tuhan. Mengawasi orang-orang yang melakukan kejahatan dan menangkap. Berikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka, sehingga mereka menjadi keamanan yang baik.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang melakukan kejahatan, begal, pemakai narkoba, orang-orang korupsi, orang-orang yang melakukan kejahatan yang lain. Kami mohon ampuni mereka, sadarkan mereka Tuhan, supaya mereka kembali di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh warga Indonesia. Dan biarlah warga Indonesia takut akan Tuhan, taat kepada pemerintah, terlebih-lebih Tuhan, supaya kami mencegah penyebaran virus corona, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Bagi saudara-saudara kami yang ingin pulang kampung, yang ingin mudik Tuhan, Engkau berikan hikmat, pertolongan Tuhan, supaya tidak mereka pulang kampung dan tidak melakukan mudik. Walaupun ada kerinduan bagi keluarga, walau kami bisa bersuka cita, tetapi kami lebih bersuka cita kalau menahan diri kami. Kami tinggal di tempat kami masing-masing, sehingga kami tidak termasuk orang yang menyebar virus corona, tetapi menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, dengan mujizat-Mu, Engkau adakan mujizat bagi bangsa ini, sehingga virus corona akan berhenti karena kuasa Tuhan. Karena warga taat kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pembagian sembako. Tuhan Engkau tolong. Dari gubernur sampai kepala desa di daerah-daerah. Biarlah mereka dan adil, benar, dan memberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sehingga tidak ada orang yang kelaparan. Tidak ada yang mati karena tidak mendapat pembagian sembako. Nyatakan kuasa mujizat. Terima kasih. Berikan penghiburan kekuatan kepada mereka yang di PHK. Dan juga orang-orang yang tinggal di rumah. Mereka tidak bisa berusaha. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tolong bangsa ini. Engkau memberkati bangsa ini. Sehingga bangsa ini akan dipulihkan. Sehingga kami bisa beribadah bersama-sama. Bisa bertemu dengan keluarga. Sesudah virus corona tidak ada lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat GKRI di mana mereka berada. Tuhan Kau curahkan berkat-Mu atas mereka. Berkati usaha mereka Tuhan. Apa yang mereka lakukan di masa ini Tuhan Kau berkati. Berikan kekuatan dan penghiburan juga kepada mereka yang di PHK. Bapa di surga, kami berdoa buat mereka yang sakit di rumah sakit. Tuhan Engkau jamah mereka dengan kuasa dan mujizat-Mu yang tidak pernah berubah. Sehingga mereka mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang bermasalah, Tuhan berikan kekuatan, berikan pertolongan, dan Engkau berikan jalan keluar. Tuhan jauhkan juga bagi orang-orang yang putus asa. Jauhkan mereka mau melakukan bunuh diri. Tetapi biarlah mereka memiliki pengharapan bahwa masa depan lebih indah karena pertolongan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami minta kepadamu. Berkati juga persembahan yang sudah dikumpulkan. Baik
jemaat-jemaat di rumah yang akan memberikan atau mengirim melalui rekening gereja. Tuhan berkati mereka, berkati usaha dan pekerjaan, berkati juga anak-anak Tuhan. Jauhkan kebosanan bagi anak-anak, tetapi biarlah mereka bersuka cita bersama orang tua dan famili-famili di rumah. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mengadakan perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan kudus kita di pagi hari ini, kita terus dibaharui di dalam Tuhan. Karena itu saat sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita untuk masuk ke doa berkat. Kita mau mengangkat pujian kita yang berkata kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat, Bapak, Ibu, Saudara di mana saja berada, mari kita berdiri dan marilah kita terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Anugerah Allah Bapa
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Tuhan kita, persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia dulu, sekarang, tak berubah hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk dan bersaat teduh. Shalom. Kami berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, di mana berada yang telah mengikuti ibadah kami. Biarlah semuanya kita mengalami berkat Tuhan, semangat beribadah di rumah-rumah, taat kepada pemerintah, khususnya tinggal di rumah, jaga jarak, pakai masker, ya, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.